Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Rumah Tahsin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membaca huruf fa yang benar, ya. Ini khususnya yang terutama adalah bagi orang Sunda. Orang Jawa Barat susah membaca huruf fa. Kalau kemarin huruf ain, huruf ghain, ya. Huruf ain itu susah bagi orang Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya. Orang Jawa Tengah lebih banyak, ya. Kalau saya ngajar saya lihat sih, walaupun tidak semua. Tapi kalau huruf fa ini orang Sunda, ya. Mereka membaca, siapa bilang orang Sunda nggak bisa baca f. Fitnah itu. Fitnah. Bukan fitnah tapi fitnah. Maka dalam video kali ini kita mengenal bentuk lidah, bentuk bibir, bentuk gigi, supaya kita bisa membaca huruf fa saat baca Al-Quran dengan fasih dan benar. Nah, huruf fa itu definisinya dulu, yaitu dia itu keluarnya ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Nah ini, ya, gigi atas sama bibir bawah, dia itu fa. Jangan bibir atas dengan bibir bawah, jadi itu salah, pa, jadi keluarnya pa bukan fa. Jadi antara gigi atas dan bibir bawah. Nah sekarang coba kita lihat sifatnya apa saja. Fa itu mempunyai 5 sifat, dia itu. Yang pertama hamas, fa keluar angin, ya. Yang kedua rakhawah, ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima idlaq. Nah, mari kita fahami apa itu hamas, rakhawah, infitah, ya. Ini mohon bagi jamaah semua yang sudah menyimak video ini dihafal ini semua. Ini ada 18 semua, ya. 18 sifat huruf itu. Ada hamas, ada jahar, rakhawah, istifal, infitah, idlaq, qalqalaf, inhirah, ya. Apalagi tawassud, ada 18 semua. Lain, ya, ada 18 semua. Jadi dihafal ini. Nah, ini perlu, ya. Nah, kita fahami dulu yang pertama hamas. Hamas itu berdesis lepas. Dalam arti kata saat baca fa ada anginnya, ya, berdesis lepas. Yang kedua yaitu lunak, suaranya tidak tertahan, tidak kita tahan, tidak tertahan dulu, dia langsung lepas, fa, ya. Yang ketiga lidah di bawah, itu istifal, lidah di bawah di sini, ya. Lidahnya tidak naik, tidak fa, tidak gitu, tapi lidahnya santai biasa saja, ya. Yang keempat yaitu infitah, itu terbuka antara lidah dan langit-langit, ya. Sudah terbukti barusan terbuka memang. Yang kelima itu ismat, tidak lancar dan hati-hati. Dia itu mudah, ya, dibaca insyaallah. Tapi walaupun demikian, ya, tetap banyak yang belum fasih mungkin. Fa pa beda. Perut bibir bawah dan ujung 2 gigi atas, ya. Perut bibir bawah dan ujung 2 gigi atas, dia itu keluarnya itu seperti digambar tadi. Nah, seperti ini, fa fi fu. Nah, sekarang coba kita latihan membacanya. Coba kita lihat huruf fa. Fa fi fu af. Diulang. Fa fi fu af. Fu fam fani faf na minal mufni ma fi fam fani fa. Sekali lagi. Fa fi fu af. Fu fam fani faf na minal mufni ma fi fam fani fa. Nah, seperti itu cara membaca huruf fa. Nah, ya, dipahami dengan baik, didengar dengan baik, dan diikuti supaya lancar membaca Al-Quran dan bisa fasih. Karena tujuan utama adalah membaca Al-Quran. Bagaimana kita akan hidup kalau tanpa Al-Quran, ya kan? Ustaz, orang kafir juga punya kitab.
semua yang hidup itu punya kitab. Tidak bisa kita hidup tanpa kitab. Ada pedomannya semua. Maka pedoman kita adalah kalamullah, kalam Al-Quran. Bagaimana kita mau ngomong, sedangkan di surga nanti lughatul jannah adalah bahasa Arab. Dalam surga nanti adalah bahasa Arab. Bisa enggak Ustaz kita? Bisa, nanti Allah yang membuka semuanya. Maka karena demikian, rajin-rajinlah dalam belajar membaca Al-Quran, perbaiki dari makharijul huruf, ya, perbaiki dari tahsinnya, perbaiki dari tajwidnya, perbaiki dari hurufnya. Semua yang ada di dalam Al-Quran perlu diperbaiki, terutama bisa membaca dulu. Karena nanti saat Allah Ta'ala menanyakan kepada kita di dalam kubur itu ada 5 pertanyaan nanti. Di sebelumnya saya jelaskan yang bahwa alam yang kita hadapi itu ada 7 alam. Ada alam zuriat, ada alam sulbi, ada alam kandungan, dan yang keempat yang sekarang kita berada di alam keempat itu alam dunia. Yang kelima ada alam barzah, itu alam kubur, ya. Yang keenam ada alam akhirah. Ada alam mahsyar keenam. Nanti setelah dari alam kubur, setelah kiamat tiba, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila telah digoncangkan nanti dunia, yaumiddin, maliki yaumiddin, telah datang itu hari agama, itu hari kiamat, maka selesai dunia ini dan bertemulah dengan alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar itu perjalanan hidup lebih lama dari perjalanan di dunia ini. Setelah alam mahsyar, setelah kita dihisab, yang punya dosa dihisab dosa, yang ada pahala dikasih imbalan oleh Allah, dikasih nikmat, itu hari pembalasan, namanya yaumul hisab, yauma yaqumul hisab, ya. Pada hari itu kalau kita pernah menganiaya orang, pernah zalim kepada orang, semua itu akan dibalas di alam mahsyar, di padang mahsyar nanti, alam mahsyar. Setelah alam mahsyar barulah kita masuk ke alam akhirah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia ini hanya bekasan, wal akhiratu, akhiratlah, negeri akhiratlah nanti yang lebih baik, wa abqa, dan kekal selamanya-lamanya, abadan abadi, tiada penghabisan. Maka saat kita berada di alam kubur, yaitu setelah alam dunia, kita masuk ke dalam alam barzah. Saat manusia semua pulang, kita berada di posisi hanya ditemani oleh 2 malaikat. Dalam kitab tertulis yaitu malaikat mungkar dan malaikat nangkir. Mereka bertanya, apa yang akan ditanyakan? Yang mereka bertanya adalah 5 pertanyaan. Yang pertama, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Jika kita di dalam dunia lupa dengan salat 5 waktu, bagaimana kita akan menjawabnya Allahu Rabbi? Allah lah sebagai Tuhanku, bagaimana kita akan menjawab jika semasa di dunia menyembahnya saja jarang, kita menyebutnya juga jarang? Maka di saat itulah azab kubur akan datang kepada kita yang berada di dalam kubur. Maka karena demikian, belajarlah semasa masih di dunia. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menanyakan kepada kita, waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka kita harus menjawab, Muhammad Nabi. Muhammad Nabi, yaitu Nabi Muhammad adalah sebagai nabiku. Lalu bagaimana kita akan menjawab Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, sedangkan berselawat saja tidak pernah, dan menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah melalui Rasulnya juga jarang kita jalankan? Maka di saat itu malaikat akan menghukum kita, memukul kita dengan tongkatnya, seperti tertulis di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Yang ketiga, malaikat akan menanyakan, waman imamuka, wama imamuka, waman imamuka, siapa imammu? Nah, di saat itu kita harus menjawab, Al-Quranul Karim imami, Al-Quran adalah imamku. Bagaimana kita akan menjawab Al-Quran adalah imam kita jika semasa di dunia kita jangankan membacanya, jangankan mempelajarinya, akan tapi memegangnya saja tidak pernah? Maka karena demikian, jamaah setia pendukung channel Rumah Tahsin yang dirahmati oleh Allah, semasa Allah masih memberikan kepada kita sehat badan, sehat fikiran,
masih memberikan umur panjang, maka belajarlah membaca Al-Quran. Ini sebagai motivasi singkat dari saya kepada antum-antum semua. Dan pertanyaan yang keempat malaikat Munkar dan Nakir menanyakan adalah, wa ma qiblatuka, di mana kiblatmu? Apa kiblatmu? Maka kita harus menjawab, Ka'bah Baitullah qiblati, Ka'bah Baitullah lah sebagai kiblatku. Lalu bagaimana kita akan menjawab Ka'bah sebagai kiblat sedangkan menghadap kepadanya saja tidak pernah? Maka karena demikian, jika solatmu masih belum bagus, perbaiki solatmu. Jika ingin hidupmu baik, perbaiki solatmu, maka insyaAllah Allah akan memperbaiki hidupmu. Dan yang kelima, malaikat menanyakan, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Ikhwan, muslimin wal muslimat, ikhwani, itu orang muslim dan muslimat adalah saudaraku. Lalu bagaimana kita akan menjawab muslimin muslimat sebagai saudara sedangkan kita makan, tetangga kita masih dalam keadaan kelaparan? Maka karena demikian, ini adalah menjadi mau'izah singkat dari saya, supaya kita semua, ini adalah mau'izah bagi saya sendiri dan juga bagi jemaah semua, agar bisa memperbaiki hidup. Karena ad-dunya mazra'atul lil akhirah, dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam mencari pahala lil akhirah, untuk akhirat nanti. Maka semasa Allah masih memberikan usia panjang, masih memberikan kesehatan, lakukan hal yang terbaik supaya engkau menjadi manusia yang berbahagia di alam barzah, di alam akhirah, di alam mahsyar dan di alam akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.